Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kali ini masih di bab persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, itu untuk semangat kita sekolah. Semangat. Bagian yang ketiga, part 3. Di sini akan dipelajari beberapa hal, tapi kita simak dulu ya tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat memahami bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, memahami dan menerapkan sifat-sifat GFK pada soal. Apa itu GFK? Grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, memahami dan menerapkan langkah-langkah menggambar GFK. Yang keempat, menyusun persamaan fungsi kuadrat. Yang kelima, menyelesaikan soal berkaitan dengan fungsi kuadrat pada masalah kontekstual. Oke. Bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, ini udah masuk ke materi 1 ya. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum ini. Fx sama dengan Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Dengan A, B, C anggota real dan A tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau kemarin kan persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Kalau ini fungsi kuadrat, maka Fx sama dengan Y. Fx boleh, Y boleh. Gitu ya. Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C atau Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. A tidak sama dengan 0. Menjamin bahwa Fx sama dengan Y sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C bukan fungsi linear. Masalahnya, kalau misalkan A-nya 0, maka dia bentuknya adalah SPL atau PLSW atau PLSW ya, persamaan linear satu variabel. Jadi A-nya nggak boleh 0, seperti itu. Ya. Oke, itu bentuk umumnya. Yang kedua, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Bagaimana itu? Fungsi kuadrat dapat digambarkan dalam bentuk grafik berupa parabola. Sifat-sifat GFK, grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Jadi, nanti kalau menggambar GFK itu bentuknya parabola. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas. Nah, ini ya. Ada apa nama cirinya? Kalau A lebih dari 0, grafik membuka ke atas dan mempunyai titik balik yang minimum. Kalau A-nya kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah, mempunyai titik balik yang maksimum. Seperti itu. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, dia mempunyai titik balik yang minimum. Kalau A-nya kurang dari 0, mempunyai titik balik yang maksimum. Kalau D-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kalau D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di satu titik atau dikatakan dia menyinggung grafiknya. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, ini apa namanya sifat-sifat GFK ya yang perlu dipahami. Kalau A lebih dari 0 bagaimana, A kurang dari 0 bagaimana, seperti itu. Lihat D. Oh iya, D itu apa ya? Masih ingat nggak? D. Iya betul, D itu diskriminan. Rumusnya apa? B kuadrat min 4 AC. Jadi kalau kita lihat fungsi grafiknya, fx-nya ax kuadrat plus bx plus c, kita cari diskriminannya, kalau D-nya itu mengarahnya lebih dari 0, maka grafik itu memotong sumbu X di dua titik. Kalau D-nya ternyata sama dengan 0, maka grafiknya apa tadi? Menyinggung sumbu X. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti grafik tidak memotong. Gitu. Ya, mengenai sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Berikutnya, nah ini ada kriteria khusus. Fungsinya si D kurang dari 0 mempunyai dua harga definit sebagai berikut. Definit positif dan definit negatif. Apa sih definit positif? Fungsi akan selalu berharga positif untuk setiap X atau grafik fungsi seluruhnya berada di atas sumbu X dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Artinya apa? Grafiknya itu nanti berada di atas sumbu X selalu ya. Kalau definit negatif, itu fungsi akan selalu berharga negatif untuk setiap X atau grafik fungsi seluruhnya berada di bawah sumbu X dengan syarat A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Kalau dikatakan
grafik itu definit negatif, maka grafiknya selalu berada di bawah sumbu X. Seperti itu. Nah, ini ada gambarnya nih. Untuk memahami bentuk grafik fungsi kuadrat, perhatikan tabel berikut. Kalau nilai A-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0, kalau A lebih dari 0, tadi katakan apa? Iya, grafik itu membuka ke atas, maka dia memiliki nilai titik balik yang minimum. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, maka dia memotong di 2 titik. Ini gambarnya seperti ini. Kalau A-nya lebih dari 0, kemudian D sama dengan 0, maka gambarnya menyinggung sumbu X, tapi bukannya ke atas. Seperti ini. Nah, kalau A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0, katakan tadi apa? Definit positif. Nah, ini gambarnya. Itu. Jadi, grafiknya membuka ke atas, kemudian selalu berada di atas sumbu X. Nah, terus, kalau A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0, maka kalau kurang dari kan membukanya ke bawah ya. Nah, terus kalau D-nya lebih dari, maka dia memotong di 2 titik. Ini gambarnya. A kurang dari 0, sama D-nya sama dengan 0, maka grafik membuka ke bawah, kemudian menyinggung, dan menyinggung satu titiknya di puncaknya. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, dikatakan apa? Definit negatif, betul. Grafik itu mengambang. Nah, mengambang di bawah sumbu X, seperti itu. Ini macam-macam gambar ya, paham ya? Jadi kalau A-nya lebih dari 0, itu membuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, membuka ke bawah. A lebih dari 0 memiliki titik balik minimum. Kalau A kurang dari 0, titik balik maksimum. Oke. Nah, kalau D-nya lebih dari, memotong di 2 titik, D sama dengan menyinggung, D kurang dari, ngambang. Nah, itu ya, apa namanya, grafiknya berada di atas atau di bawah sumbu X tergantung apa nilai A-nya. Oke, itu macam-macam grafik. Contoh, perhatikan nih. Diketahui fungsi kuadrat f, ini ya, fx sama dengan x kuadrat plus 3mx plus 4m plus 1. Tentukan batas-batas nilai m agar grafik fungsi f memotong sumbu x di 2 titik. Nah ini, kalau memotong sumbu x apa tadi? Iya, betul, D-nya lebih dari 0. Jawab. Fx sama dengan x kuadrat plus 3mx plus 4m plus 1. Artinya apa? A-nya 1, B-nya 3m, dan C-nya 4m plus 1. Kita ambil koefisiennya. Diskriminannya rumusnya B kuadrat min 4AC. B kuadrat B-nya adalah 3m. Berarti dikali kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 4m plus 1. 3m kuadrat 9m kuadrat min 4 kali 4m 16m min 4 kali 1 min 4. Nah, syarat agar grafik memotong sumbu X di 2 titik berarti apa? D-nya lebih dari 0, betul. 9m kuadrat min 16m min 4 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan ya. Jadi, 9m plus 2 dikali m min 2 lebih dari 0. Harga 0 dulu. 9m plus 2, m min 2 sama dengan 0. Maka faktornya 9m plus 2 sama dengan 0. 9m sama dengan min 2, m-nya min 29. Atau m min 2 sama dengan 0, m-nya adalah 2. Nah, terus kemudian apa? Jangan lupa nih dibuat garis bilangan daerah penyelesaian ya. Min 2 per 9 taruhnya di sebelah kiri sini. Ini bulatannya putih karena nggak pakai sama dengan. Kemudian M sama dengan 2, letakkan sebelah kanan ya. Daerahnya positif, negatif, positif. Karena tanda lebih dari, maka yang diambil daerah yang positif. Ini yang diaksir ya. Jadi batasnya apa? Batasnya yang min 2 per 9 ke kiri sama 2 yang ke kanan. Jadi batasnya adalah M kurang dari min 2 per 9 atau M lebih dari 2. Untuk contoh yang pertama, paham ya? Nah, ini kan tinggal menerapkan yang kemarin itu. Oke. Contoh yang kedua, tentukan nilai M yang memenuhi agar fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 2m mempunyai nilai definit positif. Nah, ini ada kata definit positif. Tentukan dulu nih fungsi kuadrat koefisiennya. X kuadrat plus 4x plus 2m, A-nya 1, B-nya 4, C-nya 2m. Berarti A-nya, kan syarat definit kan A lebih dari 0 dan D kurang dari 0 ya. A-nya sudah memenuhi A sama dengan 1 lebih dari 0. Nah, kita cari D-nya kurang dari 0. D itu diskriminan ya. D itu B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya diganti sama 4, 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 2M. Jadi 16 min
8M kurang dari 0. Nah, kebetulan ini tidak dalam bentuk persamaan kuadrat, jadi langsung ya. 16 saya pindahkan ke ruas kanan, jadi min 8M kurang dari min 16. Nah, mau mencari nilai M, berarti kan min 8 pindah ke kanan, dibagi ya. Nah, kalau membagi bilangan negatif, maka tanda itu akan berubah. Tadinya kurang dari kan ya, menjadi lebih dari. M lebih dari min 16 per min 8. M-nya adalah lebih dari 2. Jadi nilai M memenuhi itu adalah M lebih dari 2. Nah, ini soal yang kedua itu simple. Karena langsung bisa ketemu M-nya tanpa memfaktorkan dulu terus mencari garis bilangan. Tidak ya. Kalau nomor 1 tadi harus dicari daerah penyelesaiannya pada garis bilangan. Oke. Sip. Yang ketiga, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana nih langkah-langkah menggambarnya? Nah, nih. Grafik fungsi kuadrat, sebelum gambar ya, kita pahami dulu beberapa hal yang mengenai di grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat kan rumusnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Mempunyai sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak. Apa itu sumbu simetri? Adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau simetris. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, ini dipahami nih. Rumus sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Yang B, nilai ekstrem fungsi kuadrat terdiri atas nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu. F min B per 2A atau dicari dengan Y sama dengan D per min 4A. D-nya D kuadrat min 4AC ya. Nilai ekstrim disebut juga nilai optimum pada fungsi kuadrat. Jadi begini maksudnya, kalau sudah ketemu sumbu simetri, kalian boleh memasukkan ke fungsi soal ya. Ketemulah Y-nya. Y-nya itu bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, koordinat titik puncak fungsi kuadrat XP, YP. Nah, ini rumusnya sama. XP itu min B per 2A, YP itu F min B per 2, atau memakai min B per 2A, D per min 4A. Seperti itu ya. Oke, gimana nih? Paham ya? Semoga paham lah. Pokoknya intinya simetris itu rumusnya min B per 2A, kemudian mencari nilai minimum maksimum pakainya Y, min D per 4A, koordinat puncak ya sama, simetris sama nilai minimum optimum. Seperti itu. Langkah-langkah menggambar GFK hanya ada 5. 1. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Titik potong grafik terhadap sumbu X ketika Y sama dengan 0, titik potong grafik terhadap sumbu Y ketika X sama dengan. Artinya apa? Artinya itu yang A itu kalau X-nya 0, maka grafik memotong sumbu Y. Kalau Y-nya 0, berarti grafik memotong sumbu X. Itu. Kemudian langkah kedua, menentukan sumbu simetri dan titik ekstrim. Nah, sumbu simetri yang tadi X sama dengan min D per A sama Y-nya yaitu min D per 4A. Yang C menentukan koordinat titik puncaknya. Tadi ya XP, YP ya. Yang D menentukan titik lain sebagai titik bantu. Ini jika diperlukan. Kalau enggak ya langsung gambar bisa. Yang E menghubungkan titik-titik yang terletak di koordinat kartesius sehingga membentuk parabola. Oke. Nah, contohnya nih. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Dari soal, A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5 ya. Memotong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Jadi X kuadrat, kalau memotong sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Nah, dari soal ini, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, Y-nya 0, sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Difaktorkan. Jadi, X min 5 sama X min 1, faktornya adalah X sama dengan 5, X sama dengan 1. Jadi, titik potongnya, tadi ketemu 5 ya, 5, Y-nya 0, berarti 5,0 dan 1,0. Titik potong ini. Yang B, memotong sumbu Y artinya apa? X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 6 plus 5, berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 5. Y sama dengan 5. Titik potongnya adalah, berarti X-nya 0 ya, Y-nya 5, 0,5. Sumbu simetri, rumusnya D sama dengan min B per 2A. B-nya kan tadi min 6. Berarti min 6.
per 2 kali A-nya 1. Berarti 6 per 2 sama dengan 3. Simetrinya 3. Berikutnya, titik puncak XP YP. XP itu sama rumusnya dengan sumbu simetri min B per 2A. Ketemunya 3 ya. Kemudian mencari YP min D per 4A min kurung B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya kan min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 per 4 kali 1. Min dalam kurung, min 6 kuadrat kan 36. Kurangi 20 ya. 4 kali 1 kali 5 kan 20. Maka min 16 per 4 ketemunya min 4. Jadi puncaknya itu 3, min 4. Sebenarnya kalau sudah ketemu X sama dengan 3, kalian tuh boleh memasukkan ke soal. Nah, berarti kan X-nya diganti 3. Ini Y sama dengan X kuadrat min 6 plus 5 ya. 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 tambah 5. 9 kurangi 6, 18 tambah 5. Ketemunya adalah min 4. Sama saja. Gitu. Jadi boleh setelah ketemu simetri masukkan ke soal, ketemu Y boleh, atau pakai rumus ini sama hasilnya. Oke. Gambarnya nih, tadi kan titik potongnya ada 2, yaitu di sumbu X ya, 1,0 sama 5,0, kemudian titik potong sumbu Y apa tadi 0,5. Titik puncaknya tadi berapa? 3,4. Nah, kalian gambarkan tuh. Nah, seperti ini ya bentuk parabola. Oke. Semoga pahamlah yang tadi ya. Berikutnya, penyusunan persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini ada 4. Jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di A X1,0 dan B X2,0 serta melalui sebuah titik, maka persamaannya. Jadi, biasanya kan kita dari fungsi kuadrat digambar. Nah, ini nanti dari suatu soal atau dari gambar dibuat persamaan fungsi kuadratnya FK. Kalau yang A, ini kalau dikat 2 titik kayak tadi loh, 2 titik, X1,0, X2,0, melalui satu titik, rumusnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A, X min X1 kali X min X2. Yang B, kalau grafiknya menyinggung, artinya apa? Sumbu X, A-nya X1,0, disinggung ya. Melalui sebuah titik tertentu, maka persamaannya Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min X1 kuadrat. Begitu. Yang ketiga, yang C, kalau grafik itu melalui titik puncak XP YP tadi. Dan melalui sebuah titik, maka persamaannya kita pakai ini. Y sama dengan Fx sama dengan A, X min XP kuadrat plus YP. Yang D, jika diketahui titik A X1 Y1, B X2 Y2, dan C X3 Y3, maka persamaannya adalah, jadi yang diketahui itu semuanya. Nah, kita pakai rumus umum, bentuk umumnya. Fungsi kuadrat sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nilai A, B, C merupakan penyelesaian dari ketiga titik yang distribusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Jadi kalian menyelesaikannya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti yang D ini ya. Oke, itu rumus-rumusnya dihafalkan kalau bisa. A, B, C, D. Nah, jadi kalau 2 titik rumusnya ini AX min X1, X minus 2. Kalau menyinggung 1 titik itu A X min X1 kuadrat. Kalau ada titik puncak, maka A X min XP kuadrat plus YP. Mirip ya sama yang menyinggung ya, cuma diganti XP kuadrat tambahnya YP. Yang ketiga, yang keempat itu bentuk umum fungsi kuadrat. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong titik 5,0 dan 2,0 serta melalui titik A 6,8. Kalau dilihat soalnya, oh ini memotong di 2 titik. Kita gunakan rumus yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, apa namanya? 5,0 titiknya sebagai X1,0, 2,0 X min sebagai X2,0. Boleh nggak ditukar? Boleh, sama aja nanti hasilnya. Y sama dengan A diganti X1-nya ya, berarti X min 5, X min 2. Karena melalui titik A 6,8 ini dianggap 6-nya adalah X, Y-nya itu 8 adalah Y. Jadi diganti nih. Y sama dengan A X min 5, X min 2. Y-nya diganti 8. A dikali X yang 6, 6 kurangi 5, 6 kurangi 2. 8 sama dengan A dikali 6 kurangi 5 itu 1, 6 kurangi 2 itu 4. Maka A sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Intinya kita setelah mengganti
titik x1 x2-nya, kemudian kita selanjutnya mencari nilai A dari titik yang lain, yaitu A 6,8, X-nya 6, Y-nya 8, seperti itu. Jadi masukkan ke soal dulu, kemudian kita cari koefisiennya, setelah ketemu nilai A, nah kita masukkan lagi ke soal. Nah, barulah ketemu fungsi kuadratnya, persamaannya. Jadi A-nya tadi 2 ya. A-nya 2, X min 5, X min 2. A-nya diganti 2 berarti X min 5 kali X min 2. 2 kali X kuadrat min 2X min 5X plus 10. Nah, ini kalikan 1 per 1 loh ya. Bisa ya. Jadi X kuadrat min 2X min 5X plus 10. X kuadrat min 7X plus 10. Nah, ini 2-nya kan dikalikan tuh. Buka kurungnya. Ketemunya 2X kuadrat min 14X plus 20. Nah, jadi persamaan kuadratnya itu Y sama dengan 2X kuadrat min 14X plus 2. Ini jangan disederhanakan jadi 2 semua, nggak boleh. Ya, karena depannya ada Y. Oke. Ini contoh yang pertama untuk membuat fungsi kuadrat, persamaan fungsi kuadrat dari titik-titiknya. Oke. Soal yang kedua nih. Contoh yang kedua, ini diketahui titik semua. Nah, titik yang pertama min 1,1, titik kedua 0,4, titik ketiga 1,5. Ini artinya apa? Berarti kita harus menggunakan rumus yang keempat tadi ya. Menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx atau y sama aja ax kuadrat plus bx plus c. Nah, melalui titik 1,1, 0,4, 1,5. Artinya apa sih? Min 1,1 artinya apa? F min 1 sama dengan min 1. Jadi kalau x-nya min 1, y-nya sama dengan 1, min 1. Kalau x-nya 0, maka y-nya ketemu 4. Kalau x-nya 1, ketemunya y-nya 5. Kita masukkan ke fungsi kuadrat, kita ganti. Jadi tadi F min 1, 0 dulu ini. 0 dulu pertama. 0,4 dulu. Titik 0,4, X-nya diganti 0. Ya. A dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C sama dengan 4. Nah, ini kan 0 tambah 0 tambah C ya, sama dengan 4. Ketemu langsung C-nya 4. Kemudian kalau F min 1 hasilnya kan min 1. Ini dari titik ya. X-nya diganti min 1, berarti min 1 kuadrat. A kali min 1 kuadrat kan ini 1. Berarti A. B kali min 1 min B tambah C sama dengan 1. Tadi C-nya udah ketemu 4 ya. Ganti sini. Berarti A min B plus 4 sama dengan min 1. A min B sama dengan min 1 min 4. A min B sama dengan min 5. Ketemu persamaan ke 1. Ya. Kemudian kita pakai lagi yang 1,5 titiknya. Itu artinya apa? F1 sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan 1, berarti A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C sama dengan 5. A plus B plus C sama dengan 5. C diganti 4 ya, berarti A plus B sama dengan 5 min 4. A plus B-nya 1. Dari pertama 1 dan 2 bisa kita adakan eliminasi. Kebetulan sudah sama semua, tidak usah kita samakan ya koefisiennya. Jadi langsung saya eliminasi A. Jadi menghilangkan variabel A, maka saya kurangi min B kurangi min B jadi min 2B, min 5 kurangi 1, min 6. B-nya adalah 3. Karena B-nya 3, masukkan B sama dengan 3, masukkan ke salah satu persamaan. Saya pakai yang A min B sama dengan min 5. Jadi A min 3 sama dengan min 5, A-nya min 5 plus 3. A sama dengan min 2. Diperoleh A-nya min 2, B-nya 3, C-nya 4. Jadi fungsi kuadratnya tinggal diganti aja koefisien. A-nya diganti min 2, B-nya diganti 3, C-nya diganti 4. Nah, ketemunya Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 4. Gimana? Mudah ya? Mudah sekali. Ya. Oke, semoga paham ya dua contoh tadi ya. Tidak saya jelaskan contoh yang ke berapa itu yang belum, 2 sama 3, nanti buat 3. Berikutnya aplikasi fungsi kuadrat. Apa ini? Nah, arahnya adalah menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum dapat digunakan terapan fungsi kuadrat. Artinya, soal cerita tersebut diarahkan dalam bentuk fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya. 1. Tentukan variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu Y, dan variabel yang bebas, yaitu X.
Jika model Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C tidak diketahui, maka bentuklah model ke dalam Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Seperti itu. Yang C, tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, langsung ke soal aja kali ya, biar lebih jelas. Seorang peternak sapi mempunyai pagar sepanjang 100 meter. Pagar tersebut akan digunakan untuk memagari kandang sapi berbentuk persegi panjang. Berapakah ukuran panjang, lebar, dan luas kandang agar dapat menampung sapi sebanyak-banyaknya? Penyelesaian. Bentuknya apa tadi? Persegi panjang. Nah, mempunyai pagar sepanjang 100. Itu artinya apa ya? Betul, kelilingnya ya. Panjang pagar itu sama dengan keliling ke pandang persegi panjang. Persegi panjang, keliling persegi panjang rumusnya apa? Iya, betul, 2 panjang tambah 2 lebar. Panjang pagar kan 100, maka ini ada angka 2, kita faktorkan. 2 sama 2P sama 2L ya, maka 2 kali P plus L sama dengan 100. P plus L-nya adalah 50, karena 2 pindah ke kanan, 100 bagi 2 kali 50. L-nya sama 50 min P. Jadi kalau udah ketemu persamaan P plus L sama dengan 50, kita ubah menjadi L sama dengan, apa P sama dengan. Sama aja sih nanti ketemunya. Saya ubah ke L sama dengan 50 min P. Kita tahu, kan tanyakan luas tuh, ya. Luas persegi panjang kan panjang dan lebar. Nah, lebarnya kalian ganti dengan 50 min P. P kali 50 min P. 50 P min P kuadrat. Jadi, luas dalam P, nah ini udah diubah ke fungsi kuadrat LP sama dengan 50P min P kuadrat. Ketemu koefisien A-nya min 1 dari sini ya. B-nya 50, C-nya 0. Kan nggak ada C tuh. Nah, ditanyakan panjang maksimum. Panjang maksimum itu adalah seperti sumbu simetri rumusnya, yaitu min B per 2A. Dari B-nya min 50, 2 kali A, 2 kali min 1, ketemu 25 meter. Kemudian, lebar maksimum, ini mudah. Dari mana? Dia dari tadi yang kita temukan, yaitu 50 min P. Karena panjang maksimumnya 25, maka lebarnya adalah 25. Nah, berarti ini panjang sama lebarnya itu ya persegi panjang, persegi berarti karena sama sih. Terus kita cari luas maksimum. Luas maksimum rumusnya adalah D per min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat kan 50 kuadrat dikurang 5 kali min 1 kali 0. Nanti 0 hasilnya ya. Per 4 min 4 kali 1. 50 kuadrat kan 2500 bagi 4 ketemu 625 cm kuadrat. Jadi ukuran panjang, lebar, dan luas kandang adalah 25 meter, 25 meter, dan ini meter ini, sorry. 625 meter persegi. Contoh yang pertama. Dipahami ya? Iya, oke, dipahami baik-baik supaya akan lebih mudah dalam misalkan tugas nanti. Contoh kedua, ada lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter. Dalam waktu T detik, nyatakan dengan rumus H sama dengan 40 T min 5 T kuadrat. Ini sudah ada nih rumus fungsi kuadratnya, nggak usah kita cari, kalau tadi kan harus dicari. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Kemudian yang B, tinggi maksimum peluru tersebut. H sama dengan 40 T min 5 T kuadrat. Artinya apa? A-nya min 5, B-nya 40, C-nya 0. Tinggi maksimum rumusnya adalah H max, yaitu dicapai saat T. T-nya berapa? Min B per 2A. B sama dengan B-nya tadi berapa? 40, berarti min 40 per 2 kali min 5. Berarti min 40 per min 10 sama dengan 4. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah 4 detik 4 sekon. Ya. Yang B tanyakan tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu berarti mencari Y. Nah, H max min D per 4 rumusnya ini. Nah, ini min. Kalian boleh sih minnya taruh di bawah boleh, di atas boleh, tengah boleh. Min B kuadrat. B kuadratnya 40, min 4 A-nya min 5, C-nya 0. Ini nanti hasilnya 0 ya. 40 kuadrat kan 1600
depannya ada min, maka min 1600 per min 20 sama dengan 80. Jadi tinggi maksimum peluru itu adalah 80 meter. Gimana nih? Sebenarnya sih untuk soal ini penerapannya mudah, tinggal kalian ingat rumus-rumus simetri sama ini balik maksimum, ini minimum, seperti itu. Ya. Oke. Tugas 3, persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ada 3 soal nih ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Lihat nih, depan ini A-nya negatif, berarti A-nya kurang dari 0. Nanti kalau A-nya kurang dari 0, grafik membuka ke, nah, bisa dilihat ya. Yang kedua, tentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, kalau tadi kita gambar, sekarang kita dari suatu soal, kita ubah ke persamaan fungsi kuadratnya. Ya, titik balik atau puncaknya 5,4 dan melalui titik 3,0. Oh, kalau ada titik puncak, berarti rumusnya apa tuh ya? Nah, yang ketiga, panjang seutas kawat 200 meter. Kemudian kawat itu dibentuk menjadi persegi panjang dengan panjang x meter dan lebar y meter. Jika luas persegi panjang itu dikatakan L, nah, yang A, nyatakan L sebagai fungsi, artinya Lx saja ya, berarti menjadi Lx, Y sama dengan nanti. Kemudian yang B, tentukan luas maksimum. Nah, luas maksimum rumusnya apa? Ya, mencari Y ya. Nah, ini Y per 4. Nah, oke. Itu tugasnya, penjelasan tugasnya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal tugas ini dan hasilnya maksimal. Oke, itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share boleh kalau dirasa materi bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Salam hangat dari saya, Endeka Fujianti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.